Oke. Kamu bisa kan? Kamu ngeyel kalau Iya, kamu ngeyel dua yang tadi, kalau kita kamu bakal mau ngebully 10 kali, benar. Boleh minta sesuatu sama Bang Mozart? Silakan lah, Bro. silakan. Bang Mozart kalau ngomong itu makanannya ditelan dulu, jangan ngomong sambil ngunyah. Apa walaupun begini, manusia kan nggak ada yang sempurna. Aku nggak sempurna di cara ngomong, tapi otakku sempurna banget, lebih sempurna dari kaum kalian. Mosat, kamu bilang otak, Mosat, kamu bilang otak kamu sempurna nih, otak setengah. Elah. Selamat siang menjelang sore. Tadi Oke. Selamat siang menjelang sore. Elah, udah mau pintar. Kak Billy sabar, Kak Billy ini kan santai-santai. Ya, siap. Yang gugup kamu, yang Iya, maksudnya Kak Billy suaranya tuh terlalu ini kuat. Mbak Naila ini Muslim atau Kristen nih? Pengikut orang yang hidup apa orang yang mati, Bang? Kenapa? Mbak Naila pengikut orang yang hidup apa orang yang mati? Kalau kami kan pengikut orang. Bang Bu Nila ini pengikut orang yang hidup apa yang mati, Pak Bu? Allahumma sholli Iya, ala mati apa hidup? Oh iya. Fans kakek ini. Mbak Nela, saya dulu ya. Iya. Sebentar ya. Iya. Oke. Silakan. Bang Mozart kan tadi pengen membahas nabi palsu. Ya udah bahas aja sama saya. Bang Mozart. Ya itu dah. Monitor. Ya. Silakan. Oke. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Matius 7 pasal 15, di sini Yesus menubuatkan ya, menginformasikan tentang nabi palsu. Ya. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Waspadalah terhadap nabi kamu dengan menyamar seperti domba. Jadi si tentu muridnya Yesus ya, dan orang-orang yang sejaman dengannya. Nah, tetapi sesungguhnya dia ini nyamar bermuka dua gitu loh. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Murid Yesus kita loh. Murid Yesus kita. Saya belum kelar. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur baik menghasilkan buah baik? Nah, intinya Yesus menciri-cirikan si nabi palsu berdasarkan ajarannya. Jadi kalau melihat si nabi palsu ini dilihat dari ajarannya begitu loh. Nah, pada ayat 20-nya pada ayat 21-nya Yesus langsung masuk ke entry. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi nabi palsu ini datang kepada muridnya Yesus, ya kan? Dan orang-orang sejaman dengannya. Yang kedua, dia ini nyamar sebagai domba. Domba ini kurang lebih sebagai pengikut Yesus ya. Nah, yang ketiga untuk mengidentifikasi dari ciri-ciri ajarannya gitu loh. Ajaran si nabi palsu ini salah satunya adalah memanggil Yesus itu Tuhan. Nah, tapi mereka nggak masuk ke dalam kerajaan sorga gitu loh, karena yang coba kamu baca lagi. Coba kamu baca. Bang Billy biarin aja. Dia ada ayat ini, Bang Billy. Tambahkan ipuh nanti ya, Bro. Jadi setelah Yesus memberikan ciri-ciri tentang ajarannya, Yesus langsung masuk ke entry point. Bukan mereka yang memanggil aku Tuhan yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, itu siapa itu? Jawab ya? Siap. Oke. Saya kan di situ jelas kehendak Bapa. Nah, apa itu kehendak Bapa? Jawab 40 akan saya bacakan perkataan Yesus sendiri. Dan inilah kehendak, sebab inilah adanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya zaman. Jadi maksud Yesus Tuhan tapi tidak percaya sepenuhnya pada dia tetap masuk neraka. Bang Mozart. Karena kehendak Bapa itu apa? Percaya. Ini saya antar dulu, jangan foto. Anda tadi ngomong saya diam. Kan di situ jelas ada tuh yang melakukan kehendak Bapa. Garis bawahi kehendak Bapa. Kan katakan apa itu kehendak Bapa. Ini bukan perkataan saya, perkataan
Yesus sendiri dalam Yohanes 6 ayat 40. Dan sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat percaya kepadanya beraman. Jadi percaya itu bukan hanya di mulut, tanpa perbuatan adalah mati. Yesus ada bilang, "Enyalah engkau pembuat beriman tapi tinggal berbuat kejahatan." Nah, oke, jelas kehendak Bapa sudah dijawab. Dan yang tadi, serigala yang menyamar. Bang, jelas bahwa semua bentar, udah nggak usah terguncang, pegangan aja. Serigala menjadi Bani Israel. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa tidak Israel. Tuhan berkata dalam perjanjian lama, "Aku tidak akan bangsa lain, hanya kepada bangsa Israel." Nah, ini dari bangsa lain menyamar ngaku-ngaku dari Nabi. Nama siapa bang? Dimaksud di situ. Di situ jelas bahwa dari buah Nabi, karena dia betul-betul menyerahkan hidupnya buat Yesus. Dia tidak berperang, tidak merampok, enggak. Yang tadi Anda katakan. Oke. Nah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu ini siapa? Ini Yesus ceritanya lagi bersama murid-muridnya nih. Dia bicara sama murid-muridnya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu ini siapa? Kepada pengikut-pengikut Yesus. Dia kan Bang Ya, Mozart. Bapak, kita ikuti aja. Jadi Oke. kalau memang kita mau mengaitkan bahwa yang Yesus katakan, oke, saya ikuti ya. Oke, itu Yesus katakan kepada murid Yesus. Dan apa yang murid Yesus katakan? Libat. Dalilnya 2 Petrus 2 ayat 4. Petrus sendiri mengatakan bahwa iblis-iblis yang memberikan wahyu di dalam goa. Tidak. 2 Petrus 2 ayat 4 itu perkataan murid Yesus. Mana lagi? Mau lari kemana lo? Gua kejar lo. Mu di sini berarti muridnya Yesus ya. Setuju atau tidak, Mozart? Kan saya ikuti Anda. Begini, kalau kita baca ayat itu kan setuju Yesus atau berbicara enggak? dengan Setuju. orang banyak. Mu ini siapa? Mu ini siapa? Mu ini siapa yang jelas Mu dulu? ini untuk semua Kristus, karena Alkitab itu tidak habis oleh zaman, tidak terbatas oleh zaman. Nabi palsu, racun dari semua ngaku nabi, tidak ada yang mati diracun. Bang Mozart lagi berbicara sama pengikut-pengikutnya. Jadi mu ini siapa, Mozart? Kamu mu itu adalah murid-murid Yesus. Aku ikuti nih ya, silakan. Nah, jadi dari segi waktu itu mungkin Nabi Muhammad nggak? Ya mungkin saja. Oh, gimana ceritanya? mau ini gini Ya, bro. karena begini. Saya kasih Muhammad ya, itu bro. tahun berapa? Yesus itu Ini tahun gini berapa? bro. Oh, Ini saya kasih ilustrasinya ya. Firman Tuhan Yesus, perintahnya Tuhan Yesus itu hidup sampai akhir zaman, tidak berlaku saat itu juga. Dan dia saat itu berkata kepada murid-muridnya yang lebih luas tentang konteks itu. Bukan hanya sekedar di muridnya mu itu, enggak. Tapi kalau saya baca dari konteksnya ya, yang hadir di situ ya murid-muridnya Yesus ya. Iya, mu kata kepada murid-muridnya, menaruh muridnya yang berlaku kepada kejadian yang akan paham nggak maksudnya? Kalau gitu mah Iya, nggak Fami. Jadi sesuai begini, Fami. konteks Kalau tuh. misalnya begini, Fami, bentar. Kalau misalnya kamu nggak heran karena pemenang Iya. Nobel dari musik. Nggak usah kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Iya, jadi begini. Nggak usah kemana-mana. Kalau malah udah dijelaskan, begini kan udah dijelaskan, tapi kamu tinggal ngotot. Nah, jadi kalau kamu tinggal ngotot, kita juga nggak heran. Nobel dari Islam cuma 0,8%, nggak sampai 1. Analisa Kita yang nggak dalam heran. kalau Oke, menganalisa teks itu ya dalam macam ketentuan bahasa itu gitu, jadi kelihatan bahwa nggak dalam gitu loh. Jadi kan Yesus sudah berkata nih, si nabi palsu ini datang kepadamu ya kan. Iya. Sepertinya nggak salah kalau saya bilang datang ke antara orang-orang yang hidup di zaman itu, nggak salah juga. Bentar, Nah, Fami. kemudian sebentar. Fami. Sebentar, Bentar, Bang aku Mozart. mau izin. Aku mau izin. Kan gak enak aku langsung keluar begitu dulu. Bang Billy.
Oke. Makasih Bang Billy. Oke bro. Aduh, Salam salam. ya. Jadi itu bro, jangan analisa singkat begitu aja, karena firman Tuhan itu tidak berlaku untuk pengajaran sekitar situ. Ini pengajarannya untuk sampai akhir zaman bro. Siapa Jadi bukan. bilang domba-domba yang hilang dari Bani Israel itu pengakuan. Iya, saat itu maintenance ya, yang warga Israel dulu dimatangkannya dulu, kemudian ada perintah beritakanlah Injil ini ke seluruh bangsa. Jadikan mereka seluruh bangsa ini muridku. Anda juga harus menyambung kepada waktu yang kemudian dia mengatakan itu, jangan itu tidak dipakai. Bangsa Gitu. ini kan maksudnya kan 12 murid Yesus. Lalu perkataan Yesus yang hanya diutus hanya untuk domba tersesat dari Bani Israel itu gimana gitu loh. Saya mau ke selanjutnya Iya, nih. intinya gini loh, sudah dipatahkan dengan ayat Yesus berkata, akanlah ke seluruh bangsa, udah gitu aja. Oke, kita Dan memang maju. dilaksanakan, Oke. dilaksanakan. Ya, seluruh bangsa. Kan Oke. kita bicara juga faktualnya, endingnya. Pada kalimat Ya. selanjutnya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan Ya. menyamar seperti domba. Dalam Ya, masalah bermuka enggak. tuh apa? Gini bro, bukan masalah Domba itu, serigala buas gitu aja. iya, menyamar sebagai domba itu kan dia pura-pura, ya kan? Pura-pura gitu loh. Bisa, Nah, bisa. bisa. 9 pasal 20, Mr. Paulus berkata, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dan bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri nggak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka. Jadi si Mr. Paulus ini berkata bahwa ketika dia bercampur dengan orang Yahudi, dia akan ngaku sebagai orang Yahudi. Oke. Jadi begini. Ketika dia Gini, berkumpul bro. bersama orang-orang Makanya yang memakai hukum Taurat, dia ngaku sebagai ahli hukum Taurat, walaupun dia nggak memakai hukum Makanya Taurat. saya dia- tekankan di tadi, sini ini loh Fahmi, Anda Dia nggak menegaskan ngerti. bahwa dia nih suka Gini loh. nyamar begitu loh. Suka nyamar dia ini. Bukan masalah itu yang saya tekankan. Saya tekankan tadi serigala buas. Apakah buas? Itu loh. Loh. Bagian mana Kita- terserah, itu nggak ada masalah. Masalah itu serigala buas atau tidak gitu loh. Kita letterlet dulu gitu loh. Letterlet dulu. Jadi kan Iya, letterleg itu. nah, ya kan ciri-ciri si nabi Ya. palsu ini dia akan menyamar sebagai domba. Dia bermuka dua gitu loh, Ya. kurang lebih. Nah, ternyata Mr. Paulus mengatakan ketika dia orang Yahudi, dia mengaku sebagai Yahudi. Ketika dia datang ke orang-orang ahli hukum Taurat, dia ngaku sebagai ahli hukum Taurat, walaupun dia nggak pakai itu hukum Taurat, dia pura-pura gitu loh untuk memenangkan jiwa. Jadi gini, kan saya ganti aja bahasanya. Ini sebuah infiltrasi ya, intruder atau itu mau menyamar kayak mau ngapain kayak, intinya begini. Saat dia memperlakukan actionnya, dia adalah serigala buas. Sudah siapa kita cocokkan nabi palsu? Terus itu Tahu? mengasihi muridnya Yesus atau membunuh muridnya Yesus, Bang? Tidak ada urusan membunuh. Paulus kamu cari sampai itu sesudah apa sebelum? Loh, tapi dia membunuh nggak? Loh, saya kan bicara nih tentang Paulus yang sudah jadi, yang sudah diurapi. Loh, Kalau yang sebelumnya saya tidak mau tahu sejarahnya Paulus, istilahnya begitu. Nah, tapi Itu belum kan- ngefek. tapi Yang kan dia- efeknya setelah dia melaksanakan pengajaran tapi- gitu. Bos, bukan. Seperti saya bilang yang tepat. Oke. Jadi ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebut. Saya nggak mau mau bicara tanpa bukti. Ya. Jadi menurut kamu Taurat itu apa? Loh, kamu jangan lari, Billy, mau kemana? Tunggu. Saya tanya, menurut kamu Taurat itu Saya nggak apa? mau lari. Iya, kita bicara. Iya kan? Nah, jadi begini, Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya Muhammad berbicara, paham bro, sesuatu yang mereka tidak paham tapi mereka mau bicara, itu yang harus kamu tahu. Yang kedua, Taurat itu berbicara soal apa Muhammad tidak tahu. Di dalam kitab kamu itu cuma dijelaskan Taurat itu adalah nama kitab, tidak lebih. Bukan cuma nabi palsu yang ingin kubicarakan, Tuhan. Lagi bahas Tuhan nabi juga palsu, Anda lari ke Taurat, mau lari apa gimana? Enggak. Jadi kan begini, kamu menuduh
tuduhan kamu ke Taurat, karena Allah kamu juga tidak tahu apa itu Taurat. Iya, sekarang Taurat itu apa? Saya nggak mau Apakah lari-lari, Allah dan saya nggak Nabi mau kamu tahu lari. nggak? Itu cara Iya, kamu sekarang apa salahnya Paulus yang tadi kamu baca? Enggak, bukan kepepet. Tadi kamu tuduh. nggak nyambung, Tunggu. nggak ada korelasinya itu. Paulus melanggar hukum Taurat. Nah sekarang tuduhan kamu tidak paham. Jangankan kamu, Tuhan kamu Taurat tidak Urusannya lebih itu- daripada judul. Itu pengakuan Paulus. Apa urusannya dengan arti hukum Taurat? Nah, artinya kamu tidak paham itu. Ini kan cuma judul buku. Loh, Loh apa? apa korelasinya? Nggak lebih. Apa korelasinya? Iya, yang kamu tahu. Oke. Yang kamu tahu tentang Taurat apa, bro? Enggak, saya Yang nggak lari, Allah Bang. sama Nggak Loh, lari. bukan lari. Lari itu namanya. Loh. Bahasa Nabi. Siapa yang lari ya? Loh, Lari namanya. Bukan kamu lari. Dia berbicara tentang rukun iman. Ya, nggak nyambung. Saya lagi nanya Nabi palsu ke rukun iman. Sekarang Ya. sekarang rukun iman Anda mewajibkan saya kepada Injil untuk meyakini Injil, Taurat dan nggak Zabur. nyambung, nggak korelasi. Kita fokus No, bahas saya Nabi palsu. tanya dulu, kok nggak nyambung? Ini kan kita berbicara iya. kalau misalnya dia mengakui, kalau Menyamar misalnya seperti Anda domba, mengakui bahwa ya Injil kan? itu adalah kitab yang benar, seharusnya mengikuti. Jadi itu. begini. Nah, Kalau- sekarang rukun, Pak, saya tanya, Saya nggak akan kasih Anda lari, bro. apa rukun iman Anda yang keempat? Iya, saya Loh, nggak akan enggak. kasih Anda Anda lari. mau menguji Nabi Anda kan palsu sedang pun berbicara ambruk tentang kamu menyamar. ngomongin. Kita sekarang membuktikan siapa yang tidak. Nah, saya udah Mana buktikan yang domba, mana dalam yang dalam kambing. 1 Korintus 9:20. Paulus ini tukang nyamar ini. Saya Ya, udah begini, buktikan Fami. dong. Kamu Teman-teman, bantah ini dengan saja. dalil. Ini aku kasih dalil ya. Jadi aku kasih dalil ini. Ini terdiri dari murid utama Simon Petrus yang tinggal bersama-sama dengan Yesus, tidur dan makan bersama-sama dengan ayat 15. Bunyinya begini. Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk juga Paulus saudara kita yang kekasih telah yang dikaruniakan kepadanya mengakui Paulus orang yang tidur sama-sama Yesus. Yesus Loh, kamu mengakui abad Paulus. ke-6 sama pengikutnya, abad Paulus ke-6 sama pengikut ya mengakui. Oh, di mana? Malah mengakui Yesus suruh Paulus. Ananias, Yesus kasih ayat malah ketika di Paulus, bukan hanya Paulus sendiri yang ngomong, Ananias Yesus utus untuk mentabiskan Paulus. Di Nah, mana? itu Dalam- sangat jelas. Iya, Makanya di mana? Sekarang kamu baptis enggak? Kenapa? Kalau aku bilang begini, kalau Kamu aku mampu. bilang ayatnya sekarang Bang Mozart mampu jawab nggak? mampu, saya mampu, sangat mampu. Nah. Saya hafal dari kejadian sampai wanita. Di Sangat mana mampu. Yesus Makanya waktu saya masih katakan hidup dulu, Anda kan menginformasikan seorang rasul nama kandang. Sebenarnya Yesus mati, izin Abdul mati, dia bangkit pada hari Oke. ketiga dan dia hidup Oke, sampai oke, selama-lamanya. oke.